Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan ulun untuk memberikan tambahan materi tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint. Yang mungkin pada saat pertemuan kita hari Kamis ataupun Jumat ada bubuhan-pian yang terlewat pada saat penjelasan materi. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi PowerPoint-nya. Nah, di sini di aplikasi PowerPoint sebenarnya banyak menu yang bisa kita gunakan untuk memperindah atau mempercantik hasil presentasi kita, baik itu untuk pembuatan materi ataupun yang lainnya. Yang pertama yang kita bahas atau yang kita pelajari adalah menu animation. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu animation yang bisa pian gunakan di aplikasi PowerPoint. Di dalam aplikasi PowerPoint ini ada 4 jenis menu animation yang bisa pian gunakan. Yang pertama itu adalah entrance, yang kedua adalah emphasis, kemudian yang ketiga adalah exit, kemudian yang keempat adalah motion pad. Di sini, 4 animasi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Nah, kemudian yang pertama dulu, sebelum pian nanti menggunakan animasi atau menggunakan menu animation, hal yang perlu pian perhatikan adalah agar nanti menu animationnya bisa digunakan. Nah, ini kan seperti yang pian lihat, nih, seperti yang pian lihat, menu animationnya tidak bisa kita klik sama sekali. Nah, dikarenakan di sini, langkah pertama yang harus pian gunakan atau harus lakukan agar nanti menu animationnya muncul adalah klik dahulu, yang pertama buat dulu objeknya atau sisipkan dulu objeknya, baru habis itu diklik objek yang ingin diberikan animation. Nah, kalau misalkan nanti sudah diklik, baru nanti penggunaan menu animation akan bisa kita gunakan. Kita masuk ke menu animation yang pertama, yaitu adalah entrance. Entrance di sini maksudnya adalah atau fungsinya menu animation yang digunakan untuk memunculkan objek atau bentuk atau benda. Jadi fungsinya itu atau secara singkatnya itu ini adalah animasi masuk. Nah, sebagai contoh, di sini sudah tersedia banyak menu entrance yang bisa pian gunakan, tetapi di sini kalau misalkan ternyata setelah pian memilih tidak ada yang sesuai dengan yang pian inginkan, ini sebenarnya masih banyak lagi tersedia pilihan menu entrance-nya. Untuk mengakses menu entrance yang lain, silakan nanti pian geser ke bawah, kemudian pilih arahkan mouse-nya ke tulisan more, nih, ke more entrance effect. Nah, nanti kalau misalkan sudah diklik, tampilannya akan seperti yang ini. Akan muncul semua menu entrance yang bisa pian gunakan. Oke, nah kemudian yang berikutnya, di sini ada pilihan preview effect. Fungsinya adalah kalau misalkan nanti kan biasanya kalau kita menggunakan animasi, sebelum mengoke atau menghias animasi tersebut, kita kan ingin melihat previewnya dulu, tampilannya dulu seperti apa. Jadi agar nanti tampilannya itu muncul, kita bisa mengetahui bahwa penggunaan animasinya itu seperti apa. Silakan nanti pian klik di sini atau dicontreng, karena kalau misalkan tidak dicontreng, maka akan hasilnya seperti yang ini. Nanti pian klik di menu entrance yang manapun, dia tidak akan berfungsi atau tidak akan memunculkan previewnya. Berbeda kalau misalkan nanti pian kalau sudah mengklik atau mencontreng preview efeknya. Jadi kalau misalkan nanti saat pian klik menunya, menu entrance-nya, maka nanti akan menampilkan previewnya atau tampilannya. Nah, ini misalkan contoh yang Oke, nah, misalkan mencontohkan yang ini. Ataupun, nih banyak yang lainnya, nah misalkan yang ini. Kemudian kalau misalkan sudah, kita klik OK. Kemudian, di sini, untuk menu menu animation ini, di sini kan ada sudah banyak pilihan menunya. Kemudian, di sini, selain banyak pilihan menunya, biasanya di satu animasi ini mempunyai gerakan yang berbeda. Tetapi tidak semua di pilihan menu animation ini bisa atau mempunyai gerakan yang berbeda. Contohnya, misalkan nanti kalau misalkan pian mengklik salah satu menu animation, ini contohnya, kalau fly in yang standarnya atau basicnya itu terbang dari bawah ke atas. Nah, jadi kalau misalkan nanti pian
melihat pada saat melihat di sini ada effect option, ini muncul atau bisa diklik, berarti di situ efek animation-nya lebih dari satu atau banyak disediakan. Nih. Nah, ini contohnya. Ini berarti kalau misalkan kita pilih atau artinya kita pilih, nah dia menampilkan efek option yang berbeda dengan yang basicnya tadi. Kalau yang basicnya tadi kan dari bawah ke atas. Nah, yang ini bisa kita pilih. Tapi dengan catatan tadi, tidak semua menu entrance atau menu-menu animation yang lain ini menu efek optionnya muncul. Ini contoh yang menu efek optionnya muncul. Sementara coba kita cek yang tidak muncul. Nah, yang ini tidak muncul. Ini kita lihat, ini efek optionnya tidak muncul dan tidak bisa diklik, berarti itu penggunaan efeknya atau efek yang tersedia hanya satu saja. Berbeda dengan yang ini tadi. Nah, kalau yang ini tadi, ini bisa diklik, berarti, oh ini ada cuma dua, ini yang berbeda ya. Nah, kalau ini, jadi untuk jumlah efeknya ini tergantung dari menu animationnya. Nanti ada yang jumlahnya cuma dua, ada yang banyak. Nih, kalau efek option ini tadi banyak. Nah, yang kalau float ini cuma dua. Oke. Kemudian yang berikutnya ada emphasis. Nah, emphasis ini, kalau entrance tadi kan kita memunculkan objek. Kalau emphasis ini, objeknya itu sudah muncul. Tetapi nanti untuk pengguna animasi emphasisnya ini, nanti berefek kepada objeknya, yaitu nanti bisa ditambahkan gerakan. Maksudnya nanti efeknya itu bisa berupa gerakan, bisa berupa perubahan warna. Dan ini tidak sebagai catatan, untuk menu emphasis, di sini ulun tampilkan dulu. Nah, untuk menu emphasis, tampilannya akan seperti yang ini. Ini kan sebenarnya banyak menunya. Nih, tampilan menunya. Banyak menunya, tapi ini tidak semuanya bisa digunakan. Itu kenapa? Karena di sini untuk menu emphasis ini, dia mempunyai dua format. Format yang pertama, efeknya ini bisa digunakan di objek. Format yang kedua, efeknya ini bisa digunakan di teks. Jadi kalau misalkan nanti Bu Hanpian melihat ini ada tanda bintang dan bisa diklik, berarti menu efek emphasisnya itu bisa digunakan di objek bentuk atau teks yang kita buat. Tetapi kalau misalkan seperti ini, nah ini tidak bisa digunakan. Jadi nanti dia menyesuaikan. Kalau misalkan untuk bentuk, maka nanti yang muncul adalah efek yang khusus bentuk. Kalau misalkan ini, nah ini untuk bentuk, kalau misalkan ulun klik di sini yang teks, nih, nah yang teks, maka tampilan yang teks yang muncul. Oke. Dan ini bisa diklik semua. Nah, kita lihat ada yang bisa diklik semuanya. Oke, ulun contohkan untuk yang bentuk tadi. Nah, ini jangan lupa kalau misalkan nanti sebelum memilih, Bu Hanpian klik preview effect agar Bu Hanpian bisa melihat tampilannya. Nih. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal Bu Hanpian klik OK. Nah, ini sebagai contohnya. Kemudian yang ketiga, menu animation yang kita bahas yaitu adalah exit. Exit ini lawan atau anonim dari entrance. Jadi kalau entrance tadi kita memunculkan objek, kalau exit ini artinya adalah kita menghilangkan objek. Nah, jadi kalau yang tadi muncul, kalau ini hilang. Nah, jadi kebalikannya. Tinggal Bu Hanpian nanti klik efeknya. Nah, klik efek exit dan tinggal Bu Hanpian nanti pilih efek mana yang akan Bu Hanpian gunakan. Ini contohnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah, ini bisa saya contohkan. Dan ini juga berfungsi sama yang entrance dengan exit, ini sama, ada pilihan efek optionnya. Kalau misalkan nanti efek optionnya bisa diklik, berarti ada tersedia lebih dari satu efek yang disediakan di satu pilihan menu entrance atau exit ini. Kemudian efek berikutnya yaitu motion fade. Untuk motion fade ini berbeda dengan entrance dan exit, yaitu kalau entrance tadi kan memunculkan, kalau exit ini menghilangkan. Tetapi nanti hampir sama dengan penggunaan efek emphasis, yang mana nanti objeknya tetap ada atau dia sudah ada tanpa dihilangkan atau dimunculkan. Tetapi nanti dengan penggunaan efek motion fade, kita bisa menambahkan gerakan di objek yang kita
ingin tambahkan tadi. Nah, untuk objeknya di sini tersedia banyak gerakan yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint-nya. Jadi bisa Bu Han-Pian pilih, ada yang berupa gerakan mutar seperti ini, ataupun ke kiri ke kanan, ini. Nah, ini right, ataupun left. Jadi sudah banyak tersedia gerakan yang disediakan oleh aplikasinya sendiri. Tetapi kalau misalkan nanti ternyata dari pilihan gerakan yang tadi tidak ada sesuai gerakan yang Bu Han-Pian inginkan, maka di sini kita bisa menggambar gerakan sesuai dengan arah yang kita inginkan. Tetapi nanti dengan catatan untuk pilihannya tersebut tidak tersedia di More Motion Pad, tetapi di sini langsung. Nah, langsung Bu Han-Pian nanti cari, pas setelah membuka animation, Bu Han-Pian cari custom pad, ini custom pad, kemudian Bu Han-Pian klik. Nanti kita melihat perubahannya. Perubahannya adalah yang asalnya tadi gambar mouse berubah menjadi tanda tambah seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, cara penggunaannya adalah yang pertama silahkan Bu Han-Pian pastikan dulu mouse-nya itu berubah jadi tanda tambah. Nah, kalau misalkan sudah, habis itu tinggal Bu Han-Pian klik kiri, tahan, kemudian arah garis sesuai dengan arah gerakan yang Bu Han-Pian ingin buat. Ini contohnya seperti yang ini. Nah, kalau misalkan sudah, silakan Bu Han-Pian klik 2 kali. Maka tampilannya akan seperti yang ini. Jadi, kalau misalkan nanti efek gerakan ternyata tidak ada yang sesuai dengan Bu Han-Pian inginkan, Bu Han-Pian bisa menggunakan motion pad untuk membuat gerakan sesuai dengan yang Bu Han-Pian inginkan. Kemudian yang berikutnya, ini kan kita sudah membuat penggunaan animasi atau penggunaan efek di PowerPoint, ada entrance tadi, emphasis, exit, dan motion pad. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan atau ingin melihat selain mengklik Shift F5 atau F5 atau memunculkan slide-nya langsung, slide show-nya langsung. Caranya itu dengan cara Bu Han-Pian mengklik animation, kemudian Bu Han-Pian pilih animation pen. Nah, di animation pen ini akan muncul animasi apa saja yang Bu Han-Pian sudah gunakan. Kalau misalkan Bu Han-Pian nanti ingin melihat semua animasi yang sudah Bu Han-Pian gunakan, silakan nanti dalam posisi tampilannya ada tulisan play all. Jadi ini nanti akan, kalau misalkan kita klik, nanti semua animasi akan terputar atau terplay. Tapi kalau misalkan tampilannya cuma seperti yang ini nanti munculnya atau tampilannya hanya dari slide yang kita klik. Jadi supaya nanti kalau misalkan Bu Han-Pian ingin menampilkan semua tampilan animasi atau ingin melihat tampilan animasi yang telah Bu Han-Pian buat, silakan nanti klik di luar. Nih, jangan supaya nanti tidak ada slide atau animasi yang terseleksi, kemudian Bu Han-Pian pilih play all. Nah, ini akan terlihat animasi-animasi apa saja yang sudah Bu Han-Pian buat. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah animasi yang telah Bu Han-Pian buat tadi. Oke, itu tadi untuk penggunaan 4 animasi. Kemudian kita masuk ke settingan untuk memunculkan animasi atau waktu memplay animasi. Di sini untuk penggunaannya itu ada di menu animation pen. Jadi silakan nanti Bu Han-Pian klik dulu menu animation pen-nya. Kemudian di setiap animasi ini nanti di ujungnya ada tanda panah. Silahkan Bu Han-Pian klik tanda panahnya. Nah, di sini akan muncul lagi beberapa menu yang bisa Bu Han-Pian gunakan untuk men-setting animasi yang telah Bu Han-Pian buat tadi. Yang pertama, kita membahas ini dulu. One click. Star one click. Nih, ulun perbesar. Nih, star one click. Star one click di sini fungsinya adalah untuk membuat animasinya ini muncul apabila kita klik. Jadi ini kalau misalkan kita slideshow, nih, ini kan tampilannya semuanya dalam posisi one click, ini gambar mouse. Kalau kita slideshow, nanti animasinya akan muncul kalau misalkan kita klik. Jadi ini kedengaran, insya Allah kedengaran untuk keyboard ulun kalau waktu ulun mengklik. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi muncul animasinya tersebut kalau misalkan kita klik. Kemudian yang berikutnya, pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah
Start with previous. Nah, kalau yang tadi, kalau one click ini animasinya muncul kalau misalnya kita klik dan munculnya satu persatu. Kalau with previous ini nanti munculnya otomatis, tapi dengan catatan with previous. Berarti nanti pada saat kita slideshow, nanti animasinya akan muncul secara bersamaan. Nih one click. Nah, jadi nanti kalau misalkan Bon Pian pilih with previous, ini akan muncul secara bersamaan untuk animasinya. Yang ketiga adalah after previous. Nah, untuk after previous ini hampir sama dengan one click. Dia munculnya satu persatu animasinya, cuman bedanya adalah untuk memunculkannya. Untuk memunculkannya, maksudnya kalau yang one click itu manual, kalau yang after previous ini nanti otomatis. Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan slideshow seperti yang ini, nanti animasinya secara otomatis akan langsung play. Ini bedanya dengan yang one click tadi, after previous. Oke. Nah, jadi nanti tinggal menyesuaikan Bon Pian nanti kalau misalkan ingin membuat media pembelajaran, maunya nanti pas membuka slide itu apakah langsung muncul animasinya atau harus Bon Pian klik dahulu, atau yang ketiga tadi muncul animasinya tetapi secara otomatis dia per tahap seperti menggunakan after previous tadi. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah di sini kan kalau misalkan kita klik satu-satu, nah nih kalau misalkan kita klik satu-satu, ini hanya satu animasi yang kita buat. Tadi kan Ulun langsung mengklik semua seperti ini. Nah, ini ada caranya. Caranya adalah kalau misalkan memang nanti animasinya sudah pian fix, ini pas sudah. Jadi nanti tinggal Bon Pian ingin men-setting semuanya itu, inginnya Bon Pian nanti with previous misalkan settingan waktu munculnya. Jadi Bon Pian ingin menggunakan with previous di semua animasi. Nah, caranya agar Bon Pian nanti tidak satu-satu merubahnya, caranya adalah yang pertama Bon Pian klik dulu animasi paling atas atau animasi awal. Kemudian Bon Pian tekan tombol Shift di keyboard. Lalu habis itu Bon Pian arahkan mouse ke animasi paling akhir dan klik satu kali. Maka nanti otomatis semua animasi yang Bon Pian buat akan terseleksi. Ini adalah cara cepat untuk menseleksi animasi. Next yang berikutnya, ini ada lagi satu lagi, yaitu effect option timing. Nah, satu lagi timing. Nah, effect option ini tidak kita bahas. Kenapa? Karena tadi effect option ini untuk basic penggunaannya itu adalah yang Ulun jelaskan tadi. Sebelumnya sudah Ulun jelaskan, yaitu pada saat kita memilih animasi di entrance atau exit, kan di situ ada yang hanya satu saja yang tersedia efeknya, efek gerakannya, ada yang dua, ada yang banyak tadi. Nah, itu adalah penggunaan di effect option, tapi yang ini yang lebih banyaknya lagi. Karena biasanya kan kita itu tidak men-setting yang lain-lainnya, cukup yang inti-intinya saja. Jadi ulun bahas yang di awal tadi aja cara penggunaan effect optionnya. Kita masuk ke timing sini. Nah, untuk di timing sini, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada start, yang kedua ada delay, yang ketiga adalah duration, yang keempat adalah repeat. Di sini yang pertama menu start ini adalah yang tiga tadi. Ya, one click with previous, after previous. Yang kedua adalah delay. Delay di sini maksudnya adalah jeda. Jadi jeda waktu memunculkan animasi. Kalau misalkan nanti kalau Bon Pian ingin memunculkan animasi tanpa jeda, jadi pas Bon Pian buat slide, Pian membuat animasi dengan otomatis nanti. Nah, pada saat Bon Pian membuat slide, nanti langsung muncul tanpa ada jeda, bisa nanti Bon Pian tulis 0. Tapi kalau misalkan nanti Bon Pian otomatis, kemudian nanti setelah membuka slide harus ada jeda beberapa detik dulu, baru nanti muncul animasinya. Jadi kalau misalkan seperti itu bisa disetting dengan cara menambahkan angka di delaynya sini, misalkan 5. Nah, jadi nanti pas Bon Pian posisinya kan ini animasinya otomatis.
Jadi nanti Buan Pian tambahkan delay, yang asalnya delaynya 0, itu pas Buan buka slide langsung muncul. Ini Pian rubah menjadi delaynya 5. Jadi nanti 5 detik dahulu. Jadi pas Pian buka slide, hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5, baru nanti animasinya muncul. Nah, ini fungsinya untuk delay. Yang berikutnya adalah duration. Duration di sini fungsinya adalah untuk mengatur lama dari animasi yang kita buat. Jadi kalau misalkan lama dan kecepatannya biasanya semakin sedikit waktu yang kita setting di durationnya, maka semakin cepat animasinya. Semakin lambat, maka semakin lama juga animasinya nanti. Jadi nanti tinggal menyesuaikan dengan keperluan Buan Pian pada saat pembuatan media pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah repeat. Nah, repeat di sini fungsinya untuk pengulangan. Jadi kalau misalkan Buan Pian ingin memunculkan animasinya itu tidak hanya satu kali, bisa menggunakan repeat ini. Dan ini biasanya kalau repeat ini berfungsi atau digunakan pada saat media pembelajaran, kemudian ada satu objek yang misalkan itu muncul terus-menerus. Jadi kalau misalkan nanti Buan Pian pilih 2, ini untuk repeatnya berarti 2 kali nanti memutar atau penggunaan animasinya. Sementara kalau misalkan 3, berarti 3 kali. Nah, kemudian until next click ini dia akan memutar terus, tapi kalau misalkan Buan Pian klik, dia akan berhenti. Yang terakhir adalah until end of slide, dia akan memutar terus, walaupun nanti Pian klik, dia tetap akan memutar terus. Jadi tinggal sesuaikan juga, tadi kembali lagi, sesuaikan dengan keperluan Buan Pian waktu pembuatan media pembelajaran. Ini misalkan sebagai contoh, jadi contohnya adalah seperti ini yang sudah ulun setting. Nah, ini yang sudah ulun setting. Ini adalah penggunaan animation. Ini settingannya, coba kita lihat di timing. Oh, bentar. Ini yang sudah ulun setting. Nah, untuk timingnya. Nah, ini ulun setting. Ini one click, kemudian durationnya ini karena ulun menggunakan one click, jadi dia biasanya otomatis untuk durationnya. Nah, di sini biasanya untuk penggunaan pengulangan itu biasanya digunakan di menu emphasis, menu efek emphasis, ataupun menu motion pad. Karena biasanya kalau animasi entrance sama exitnya itu kan biasanya jarang kalau misalkan orang mengulang-ulang, nanti animasinya muncul, keluar, diulang-ulang, itu jarang. Biasanya kalau misalkan sudah muncul, nanti ada gerakan, nah gerakannya itu yang diulang-ulang. Jadi biasanya untuk penggunaan repeat ini biasanya lebih fokus ke emphasis atau ke motion pad. Nah, sebagai contoh, ini adalah animation yang sudah ulun setting ini. Timingnya dengan until end of slide. Nah, until end of slide. Jadi pada saat kita memutar video, maka tampilannya akan seperti yang ini. Nah, ini. Ini kan tadi fokusnya until end of slide-nya itu pada saat gerakannya. Ini tadi kan ulun ulangi. Nah, ini animasi masuk. Pertama, animasi masuk kedua. Oke, kemudian ini adalah gerakannya. Nah, ini adalah gerakannya. Nah, dia berputar terus gerakannya. Nah, baru yang ketiga animasi keluarnya. Nah, animasi keluarnya. Jadi, itu tadi. Untuk until end of slide itu lebih efektif digunakan pada efek emphasis ataupun kepada motion pad. Kemudian yang berikutnya, sekarang misalkan ulun contohkan kita membuat tampilan seperti yang ini tadi. Nah, untuk cara settingnya, misalkan di sini ulun sudah membuat objek tanpa ada animationnya. Nah, untuk yang pertama, di sini biasanya sebelum masuk, biasanya orang beranggapan kalau misalkan menu animation itu atau objek itu hanya bisa digunakan satu animation saja. Padahal, kenapa? Padahal di sini penggunaan menu efek pada sebuah objek itu bisa lebih dari satu.
kenapa biasanya orang berpendapat bisa digunakan hanya satu objek itu satu animasi? Dikarenakan biasanya kalau misalkan biasanya setelah menambahkan animation, misalkan satu animation seperti yang ini, biasanya yang lain itu niat hati pas sudah ada animasi masuk, kemudian ada animasi keluar seperti yang ini. Nih. Nah, niat hati berarti ada dua harusnya. Tetapi, kalau misalkan Bu Henpian langkahnya seperti itu, langkahnya yang tadi, pas Bu Henpian klik animation, entrance-nya, animasi masuk, kemudian Bu Henpian pilih animasi keluarnya seperti yang ini, Bu Henpian langsung memilih animasi seperti itu, maka otomatis nanti animasinya tersebut pastilah akan terganti. Jadi, supaya nanti animasinya sesuai dengan yang kita inginkan, jadi kalau misalkan nanti, tadi kan ada animasi masuk, animasi keluar, berarti ada dua. Caranya adalah, yang pertama Bu Henpian pilih dulu animasi pertamanya, ini animasi masuk. Kemudian, yang kedua, Bu Henpian jangan langsung pilih di sini. Tetapi Bu Henpian tambahkan dahulu add animation. Nah, baru Bu Henpian pilih animation yang ingin ditambahkan. Nah, maka nanti tampilannya akan ada dua animation. Oke. Oh ya, kembali lagi yang ke tadi. Ini misalkan menunya menggunakan ini ya, menggunakan fade, ini menggunakan sudah. Ini ulang ganti. Ini ulang hilangi dulu dari awal. Nah, pertama ini misalkan ini ulang menggunakan fade masuknya, kemudian yang ini masuknya juga fade. Yang berikutnya tadi ulun ingin menambahkan animasi bergeraknya. Jadi jangan lupa klik add animation, kemudian pilih animasi yang bergeraknya yang mana. Ini ulun menggunakan color pulse misalkan, atau yang lain supaya lebih mudah. Pulse saja. Oh beda, sorry. Nah ini yang dirubah tadi. Jadi yang ini dulu muncul, yang ini dulu bergerak. Sorry. Nah yang ini dulu bergerak, baru yang ini berputar. Ini jadi untuk pengklikan objeknya harus benar-benar pas, karena kalau misalkan nanti kita salah klik, harus satu, kita klik dua, maka nanti dua-duanya yang akan bergerak. Jadi harus benar-benar pas. Ini misalkan. Nah ini sudah kita buat dua berputar. Nah misalkan kita menggunakan dua animation. Nah yang kemudian di sini kan seperti yang kita ketahui tadi di awal, kalau misalkan ingin membuat tampilannya itu lebih menarik, kemudian misalkan ingin membuat tampilannya lebih menarik, ulun ingin membuat agar tampilan yang ini, roda yang berputarnya ini berputar secara terus-menerus. Maka yang harus ulun gunakan adalah, atau yang harus ulun setting, tadi kita fokus ke animasi mana dulu yang ingin kita ulang-ulang. Nah, karena biasanya tadi yang kita ketahui yang kita ulang-ulang adalah animasi di emphasis, maka animasi emphasis saja yang kita klik. Kemudian kita pilih ini, timing. Kita setting repeatnya menjadi until end of slide. Nah, jadi dia akan muter terus secara berulang. Sekarang kita lihat contohnya. Oke, nah animasi 1, 2, ini masih one click lah tadi. Nah, oke. Nah, ini. Dia akan memutar terus sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Kita tadi memilih until end of slide. Oke, nah ini untuk cara pembuatan animasinya. Kemudian kalau misalkan nanti sudah selesai, kalau misalkan nanti pian rasa animasinya sudah selesai, berarti sampai ini bisa langsung di-save. Tapi kalau misalkan nanti bahan pian kurang, karena biasanya kalau basicnya itu pembuatan animasi itu ada 3, yaitu yang pertama animasi masuk, kemudian yang kedua animasi bergerak, yang ketiganya animasi keluar. Biasanya basicnya itu 3. Jadi kalau misalkan di ulun, biasanya membuat animasi itu ada animasi masuknya, animasi bergeraknya, kemudian animasi keluarnya. Nah, untuk animasi keluar ini
Sama langkahnya seperti yang tadi, tinggal buang pian klik. Tadi, diklik objeknya, kemudian add animation, pilih exit. Nih, sesuaikan dengan yang buan pian inginkan, misalkan fade seperti ini. Nah, ini ulun menggunakan fade juga. Bentar. Oh, sorry. Ini. Nah, ini kemudian fade tadi. Fade. Nah, ini. Oke. Nah, jadi untuk pengklikan objek tadi harus benar-benar pas, karena kalau misalkan tidak pas, maka objek yang harusnya kita buat animasi malahan nanti tidak bergerak. Nah, ini sebagai contohnya tadi. Ini. Nah, ini. Yang selesai. Oke, ini selesai untuk contoh penggunaan animasi yang pertama. Tadi sudah kita bahas tentang penggunaan animasi, ada entrance, kemudian emphasis, ada exit, ada motion fade. Kemudian kita juga membahas ada one click with previews, after previews. Kemudian kita juga sudah men-setting timing. Dan kita juga sudah mempraktikkan bagaimana cara penggunaan animasi tadi. Baik dari yang pertama tadi, yang entrance, emphasis, exit, motion, ataupun tadi sudah one click with previews, after previews, kemudian men-setting timingnya tadi. Itu saja untuk part pertama. Untuk part keduanya, insya Allah nanti akan membahas tentang menyisipkan menu tambahan yang lainnya agar nanti tampilan presentasi dari Bubuhan Pian lebih cantik lagi. Oke, akhiri untuk part pertama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.